Bertempat di Akper Nabire, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi percepatan pemenuhan SDM Kesehatan Kabupaten Deiyai dan Nabire, Papua Tengah, Kamis siang, 6 Juli 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan Permenkes 37 Tahun 2022 tentang bantuan pendidikan kedokteran afirmasi. Papua Tengah menjadi provinsi pertama yang mengimplementasikan Permenkes ini, sedangkan Kabupaten Deiyai yang akan lebih dulu mengimplementasikan Permenkes ini. Melalui program ini, Kabupaten Deiyai akan mengirimkan 15-20 orang calon dokter dan calon dokter gigi untuk dikuliahkan di 2 universitas yang sudah bekerja sama dengan Pemda Deiyai. Berkaitan dengan hal ini, Bupati Deiyai, Ateng Edoai, dalam sambutannya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Kesehatan RI yang telah menerima usulannya, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua dirjen yang ikut memberi perhatian ke Papua Tengah khususnya di Kabupaten Deiyai. Dijelaskan, Deiyai sangat membutuhkan tenaga kesehatan. Oleh karena itu Bupati Deiyai memohon untuk membiayai anak-anak yang ia usulkan agar dibiayai kementerian melalui beasiswa afirmasi yang disiapkan. Program ini wajib dilaksanakan setiap tahun. Saya Ateng Edoai, Bupati Kabupaten Deiyai. Bagaimana menurut Bapak kualitas SDM di Deiyai? Untuk kualitas SDM di bidang kesehatan Kabupaten Deiyai itu menjadi kebutuhan yang mendasar, dan pada kesempatan ini saya sangat pengen sekali untuk bertemu dengan Kepala Kementerian Kesehatan minggu lalu, dan semua usulan yang berkaitan dengan perkembangan atau progres kesehatan di Kabupaten Deiyai sudah direstui oleh Menteri Kesehatan, sehingga sudah dianjurkan bahwa Deiyai segera siapkan tenaga dokter dan dokter gigi, sehingga putra asli Deiyai kurang lebih 15 sampai 20, sehingga Kementerian Kesehatan siapkan dana afirmasi, sehingga mahasiswa Deiyai yang berminat untuk menjadi dokter akan dibiayai oleh Kementerian. Dan selama ini setelah saya berkonsultasi atau berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, maka saya sudah mulai berkolaborasi atau MOU dengan beberapa perguruan tinggi negeri, termasuk perguruan tinggi Universitas di Gorontalo, Universitas UNAS di Makassar, dan juga Universitas Negeri di Jakarta. Sehingga sementara saya akan siap untuk mengirim anak-anak asli Deiyai. Dan saya juga atas nama Pemda Deiyai dan atas nama masyarakat Kabupaten Deiyai, bahkan atas nama masyarakat Provinsi Papua Tengah, sangat mengapresiasi kepada Menteri Kesehatan, di mana telah direstui sejumlah program yang saya sampaikan. Ya, dan terutama ada tenaga kesehatan. Dan menurut saya tenaga kesehatan, terutama tenaga dokter dan dokter gigi untuk Kabupaten Deiyai, itu saya siap menerima, karena untuk proses faktor keamanan itu sangat bagus dan kondusif selama ini untuk Kabupaten Deiyai. Demikian. Mungkin yang terakhir Bapak, dengan diadakannya kegiatan hari ini, harapan Bapak ke depannya akan seperti apa Bapak untuk tenaga medis kesehatan ini? Dengan kegiatan pada hari ini, Menteri telah mengutus tim sebanyak 23 orang dari Jakarta, dan hari ini pertemuan di tempat ini di Nabire, Akper Nabire.
Dan saya rasa itu bermanfaat bagi kita Provinsi Papua Tengah. Dan itu yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kabupaten masing-masing. Dan saya berharap di kabupaten lain juga kita harus mengirim anak asli Papua Tengah. Ya, seperti saya di Deyai, tahun ini saya berupaya 15 sampai 20 orang saya akan kirim. Ya, dan saya rasa pertemuan hari ini adalah pertemuan yang sangat bermanfaat untuk daerah ini. Ya. Oke, siap. Itu aja. Siap. Terima kasih, Bapak. Di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Kami memberikan apresiasi yang paling tinggi kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah menerima kami, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua dirjen yang juga ikut memberikan perhatian ke Papua Tengah, khususnya Kabupaten Deyai. Yang terhormat Ibu Ana Kurniati, SKM, MA, PhD, Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Dirjen Nakes, Kemenkes. Yang kami hormati tim dari Direktorat Pendayagunaan Nakes. Yang kami hormati tim dari Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Nakes. Kami hormati pula tim dari Direktorat Hukum Ditjen Nakes. Kami hormati dari Pusat Sistem Strategi Kemenkes. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deyai dan Kabupaten Nabire dan juga Kabupaten Paniai. Yang kami hormati Deyai terdapat 10 puskesmas. Puskesmas Wagete, Puskesmas Ayate, Puskesmas Damapagata, Puskesmas Wagomani, Puskesmas Tenedagi, Puskesmas Gangmebo, Puskesmas Edarotari, Puskesmas Bobado, Puskesmas Kokobaya, Puskesmas Kapiraya, dan 5 Puskesmas Pembantu. Puskesmas Pembantu Ugia, Puskesmas Pembantu Bomo, Puskesmas Pembantu Indoba, Puskesmas Pembantu Diauto, dan Puskesmas Pembantu Diai. Sebanyak 2 puskesmas perawatan, yaitu Puskesmas Wagete dan Puskesmas Ayate. Dibangun dana DAP pusat 5 PKM sudah dibangun. Sudah diusulkan pembangunan bentuk Kemenkes melalui dana DAP. Terbagi menjadi 3 zona keterjangkauan. Bisa dijangkau dengan mobil dan motor adalah sekitar 8 puskesmas. Bisa dijangkau dengan pesawat adalah sekitar 2 puskesmas. Bisa dijangkau dengan speedboat bantaran Sungai Yawi sekitar 1 puskesmas. Pelayanan terhambat karena charteran pesawat rutin dan belum pengadaan mobil tahun ini ada 5. Kekurangan
3 dan speedboat. Ketersediaan tenaga akan dibahas pada bagian berikut. Ada dokter umum kosong di 6 puskesmas. Kami daerah siap memberikan insentif tambahan. Terdapat 7 puskesmas kekosongan tenaga laboratorium, tenaga gizi, dan bidan. Kekosongan tenaga non-dokter ini terjadi karena keterbatasan pembiayaan dalam pendaya gunaan tenaga non-dokter. Banyak hanya terkendala pembiayaan pendaya gunaan formasi CPNS DIY yang selalu diberikan sangat kecil, balan atau minim. Nusantara Sehat, direktur bukan tenaga asli DIY, terhalang dengan geografis dan keamanan jika tenaga di luar DIY dalam bertugas, sehingga kami mohon Nusantara Sehat direkrut anak-anak asli DIY karena sudah banyak yang berawat, bidan, nakes, dan lain, kecuali dokter dan dokter gigi. Kami sudah membayar bimbingan belajar persiapan masuk kedokteran dan kedokteran gigi 25 orang siswa asli DIY. 3 spesialis penyakit dalam dan 4 spesialis kandungan. RSUD DIY hanya memiliki 1 dokter spesialis anak. Dan juga atas nama Provinsi Papua Tengah menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi yang sangat dalam. Dan setelah saya ketemu bertatap muka langsung dengan Menteri sesuai dengan arahan, maka saya sudah mulai MOU dengan beberapa perguruan. Memulai MOU dengan beberapa perguruan, sepertinya perguruan tinggi Universitas di Gorontalo, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Jakarta. Dengan demikian, mohon difasilitasi semua ini karena kondisi kesehatan sumber daya manusia bidang kesehatan di Kabupaten DIY sangat-sangat membutuhkan. Provinsi Papua itu bentuk cendrawasih. Saya di DIY jantung, di Nabire leher. Dengan demikian, saya sangat membutuhkan tenaga kesehatan. Untuk itu, mohon menjadi perhatian penuh dan mohon membiayai anak-anak saya yang saya usulkan itu boleh dibiayai oleh kementerian dengan beasiswa afirmasi yang telah disiapkan. Dan program ini bukan hanya tahun ini, tapi setiap tahun menjadi program. Karena hidup sehat masyarakat adalah dampak dari tiap orang.